Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofianti Ananda, NIM 19075108. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil proposal saya, yaitu yang berjudul Pemanfaatan ampas kelapa sebagai bahan baku pembuatan kue. Pengertian kelapa. Kelapa termasuk dalam genus kokos dan dapat tumbuh dengan mudah di daerah tropis. Tanaman kelapa banyak ditemukan di daerah pantai karena memerlukan kelembapan yang tinggi. Tanaman kelapa termasuk famili Pamae. Spesies kelapa menjadi 3 varian, yaitu typical nar, nana grape, dan aurantica leaf. Komponen yang terdapat dalam gizi kelapa. 35% terdapat dalam sabut kelapa, 12% terdapat dalam tempurung kelapa, 28% terdapat dalam daging buah kelapa, dan 25% terdapat dalam air kelapa. Ciri-ciri kelapa. 1. Pohon terdiri dari batang tunggal, akar berbentuk serabut dengan struktur yang tebal dan berkayu, berkerumun menjadi bonggol. 2. Batang pohon beruas, dan apabila pohon sudah tua, ruas-ruas tersebut akan berkurang. Batang kelapa merupakan jenis kayu yang terbilang cukup kuat, namun sayangnya kurang baik untuk menjadi bangunan. 3. Pada daun kelapa merupakan daun tunggal dengan pertulangan mirip. 4. Bunga majemuk dan terletak pada rangkaian yang dilindungi oleh braktea. Bunga ini terdiri dari bunga jantan dan betina. 5. Daun kelapa merupakan daun tunggal dengan pertulangan menyirit. 6. Bunga majemuk dan terletak pada rangkaian yang dilindungi oleh braktea. Bunga terdiri dari bunga jantan dan betina. Bunga betina terletak di pangkal karangan, sedangkan bunga jantan di bagian yang jauh dari pangkal. 7. Pada buah kelapa umumnya besar, dengan memiliki diameter sekitar 10 cm hingga 20 cm, bahkan bisa lebih. Warna buah kelapa tergantung dari jenis pohonnya, dapat berwarna kuning dan hijau. Untuk buah yang sudah tua akan berubah warna menjadi coklat. Manfaat kelapa. Pada akar, manfaatnya bisa digunakan untuk bahan baku pembuatan bir dan zat pewarna. Pada batang, bisa digunakan untuk perabotan rumah, mebel, serta sebagai kayu ataupun kayu bakar. Pada daun, bisa digunakan untuk bahan pembungkus ataupun dianyam. Pada bunga, dijadikan menjadi bahan baku pembuatan gula nira ataupun sebagai minuman. Pada buah, bisa digunakan untuk minyak kelapa. Proses pembuatan kelapa. Proses pengolahan kelapa. Kelapa dapat diproses menjadi berbagai produk, diantaranya minyak kelapa dan turunannya sebagai minyak goreng, virgin, coconut oil, tepung kelapa, kelapa parut, kelapa segar, dan olahannya. Kopra, nata de coco, santan, dan bubuk santan kelapa. Tepung kelapa. Tepung kelapa dapat diolah menjadi biskuit kelapa. Tepung kelapa merupakan daging buah kelapa yang diparut, dikeringkan, dan diproses di bawah kondisi yang higienis untuk dikonsumsi oleh manusia. Dapat dilihat pada diagram ini, yaitu diagram alir proses pembuatan kelapa, tepung kelapa. Pada daging buah kelapa, kemudian buah kelapa diparut dengan mesin, penyantanan, filtrasi, akan menjadi ampas, pengeringan, penggilingan, kemudian penampungan. Manfaat tepung kelapa. Yang pertama, mengendalikan gula darah. Yang kedua, menurunkan berat badan. Yang ketiga, membantu metabolisme. Yang keempat, membantu pencernaan.
Pembuatan cookies. Pengertian cookies. Menurut SNI, cookies merupakan salah satu jenis biskuit yang dibuat dari adonan lunak berkadar lemak tinggi, relatif renyah bila dipatahkan, dan penampang potongannya bertekstur kurang padat. Sejarah cookies. Diketahui sejarah Cocoa Chips juga ditemukan secara tidak sengaja oleh Ruth Graves Wakefield pada 1938. Ia membuat cookies dengan taburan irisan coklat di atasnya. Bukannya meleleh, irisan coklat itu justru tetap berbentuk utuh di luar dugaan Wakefield. Dan orang-orang menyukai cookies buatannya. Persebaran gula yang berasal dari dataran Asia Selatan kemudian menyebar ke wilayah Persia, sekarang menjadi Iran, dan Mediterania Timur. Iran menjadi negara pertama yang menggunakan gula dalam pembuatan kue. Dan di negara inilah cookies berasal. Kedatangan Muslim ke Spanyol kemudian membawa teknik dan resep cookies dataran Arab ini hingga ke Eropa. Pada awal masa penjajahan dunia, cookies atau kue kering menjadi bekal pilihan untuk dibawa serta dalam pelayaran karena awet dan bisa tetap dimakan dalam waktu berbulan-bulan. Pada imigran asal Inggris, Skotlandia, dan Belanda membawa cookies pertama mereka ke Amerika. Bentuk cookies yang dibawa menyerupai kue yang biasa dijadikan teman minum teh oleh bangsa Inggris. Tekstur cookies. Crispy cookies. Bisa dibuat dengan menggunakan banyak mentega, tambahan air, berupa susu atau air, menggunakan brown sugar dan gula putih sama banyak, dan membuatnya dari bahan bersuhu ruang. Tekstur cake cookies. Banyak digunakan pada jenis coconut chips cookies. Tekstur cookies yang kewi berhubungan dengan kelembapan. Adonan kue basah menyebar lebih luas selama baking sehingga membuat kue terlihat lebih tipis. Cookies dengan tekstur kewi yang berarti liat dan lengket. Biasanya memiliki tampilan retak di bagian luar dan lengket di bagian dalam. Metode penelitian yang digunakan yaitu eksperimen dan literatur. Populasi dan sampel. Populasi penelitiannya yaitu 1 buah kelapa, dan sampel penelitiannya yaitu kelapa yang diparut sebanyak 1 buah. Variabel penelitian. Yang pertama, variabel bebas, yang kedua terikat, yang ketiga kontrol. Alat dan bahan yang digunakan. Alat yaitu 1 mesin parut kelapa, 2 saringan, 3 loyang, 4 blender, 5 ayak, dan 6 oven. Bahan yang digunakan yaitu 1 tepung kelapa, 2 tepung terigu, 3 tepung maizena, 4 baking powder, 5 gula halus, 6 telur, 7 margarin, 8 kismis. Cara pembuatan tepung dari ampas kelapa. 1. Pencucian. Pencucian dilakukan untuk mengeluarkan kotoran yang terdapat pada ampas kelapa. 2. Pemarutan. Kelapa diparut dengan menggunakan mesin parut. 3. Pemerasan. Di sini, pemerasan digunakan untuk mengeluarkan sari santan kelapa. 4. Penyaringan. Untuk memisahkan sari santan dengan ampasnya. 5. Pengeringan. Proses ini dilakukan dengan teknik menjamur langsung atau menggunakan oven. 6. Penggilingan. Dilakukan dengan blender hingga ampas menjadi halus. 7. Pengayakan. Memisahkan ampas kelapa yang masih kasar dengan tepung. Terakhir, penepungan. Cara pembuatan cookies kelapa. Pertama, siapkan bahan.
Yang kedua, dalam wadah campur gula halus dengan margarin. Aduk sampai lembut, tambahkan telur, kemudian aduk sampai tercampur rata. Yang ketiga, setelah tercampur rata, masukkan tepung kelapa, terigu, tepung maizena, kemudian aduk rata. Tambahkan kismis, aduk rata dan adonan bisa dibentuk. Terakhir, bentuk adonan menjadi bulat pipi atau sesuai selera. Oven sampai matang kecoklatan, kemudian sajikan. Baiklah, itu hasil dari presentasi saya pada hari ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.